حتى أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekh Abdul Aziz Al-Rasyid rahimahullahu ta'ala. Ada lafaz yang kurang. Wa qala aidan. Ini sudah ya. Kemudian mana yang hilang? Tayyib. Kama idza qala al-ilahu wal mustahiq. Sebagaimana kalau dikatakan, apabila mengatakan al-ilah yaitu al-mustahiq, sepertinya ini li'an yu'lah, mustahik untuk apa? Haknya itu harusnya ditinggalkan. Li'an yu'lah, dia itulah yang berhak untuk diibadahi, ai yu'bad, disembah. Kana huwa fi nafsihi mustahiqan lima yujibu dzalik, maka Allah pada zatnya sendiri memang berhak untuk perkara yang mengharuskan itu, mengharuskan untuk diibadahi, yaitu dia punya sifat untuk apa? Diibadahi. Berarti disebutkan di sini Dzul Jalali wal Ikram, yaitu menunjukkan memang manakala dia itu berhak untuk diagungkan, berarti memang pada zatnya dia memang punya sifat keagungan. Kalau wal Ikram yaitu berhak untuk dimuliakan, berarti memang zatnya sendiri memang zat yang maha mulia. Baik, kita masuk ke yang bagian bawah. Fa fi hadhil ayat ka ghairiha min adillatil kitabi wa sunnah isbatu sifatil wajhi lillahi subhanahu wa ta'ala. Maka di dalam ayat-ayat ini seperti yang lainnya dari dalil-dalil Al-Quran dan As-Sunnah, yaitu penetapan sifat wajah untuk Allah subhanahu wa ta'ala kama yaliqu bi jalalihi wa azamatih, sebagaimana layaknya dengan kemuliaan dan keagungan Allah. Wa isbatu annahu wajhun haqiqah, dan penetapan bahwasanya itu adalah wajah yang hakiki, bukan majaz, karena Allah telah menetapkan berarti itu adalah sesuatu yang hakiki. Sementara sifat khusus majaz adalah yumkinu nafyuh, mungkin untuk ditiadakan. Bagaimana ditiadakan sementara Allah telah menetapkannya? Maka ini adalah hakiki. La yusbihu wujuha khalqih, tidak menyerupai wajah-wajah para makhluknya. Laisa kamitslihi syai', tidak ada sesuatu pun yang semisal dengan Allah. Wa hadza huwa alladhi alaihi ahlu sunnati wa jamaah, dan inilah akidah yang ahlu sunnah wa jamaah ada di atasnya. Khilafan lil mubtadi'ah, berbeda dengan akidah mubtadi'ah minal jahmiyati wa asbahihim, dari kalangan jahmiyah dan yang seperti mereka. Mimman nafal wajh, dari kalangan orang yang meniadakan wajah. Wa attalah, dan mengosongkan wajah tadi dari Allah, yaitu mengosongkan Allah dari sifat wajah. Wa za'ama annahu majaz anil dzat, dan menyatakan bahwasanya wajah itu sekedar gaya bahasa dari zat. Memang ketika Allah Ta'ala menyebutkan wajah di dalam dua ayat tadi, maksudnya adalah semuanya, yaitu zatnya, tapi bukanlah makna wajah adalah zat sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Al-Alamah Muhammad Khalil, yaitu Muhammad Aman Al-Jami dalam dalam penjelasan kitabnya Syekh Muhammad Khalil Harras itu. Tetapi yang dimaksudkan adalah memang betul-betul Allah menetapkan wajah, tapi yang diinginkan adalah seluruh zatnya. Sebagaimana orang Arab ketika mengatakan kami tidak melihat hidungnya, jelas yang dimaksud adalah semuanya, tapi bukan berarti dia tidak punya hidung, yaitu dia punya hidung dan dia juga seluruh zatnya yang diinginkan. Apa gunanya menetapkan seluruh zat orang itu tapi meniadakan hidung dia? Enggak ada gunanya, jelek sekali. Tayyib. Maka ini bukan majaz, tetapi adalah apa? Zikrul ba'd urida bihil kull, menetapkan sebagian tetapi yang diinginkan adalah semuanya. Awis sawab, atau majaz, sekedar ungkapan dari pahala saja, enggak ada gunanya dikatakan kullu syai'in halikun illa sawabuh, illa sawabah, segalanya akan hancur kecuali pahala Allah. Memang sebagian mufassirun ada yang mengartikan itu. Ayat ini bukan membicarakan tentang perkara yang zahir, tapi membicarakan perkara maknawi. Maksudnya apa? Yaitu segala perkara yang
diniatkan bukan karena Allah semuanya akan hancur, kecuali yang diniatkan dalam rangka mencari pahala Allah, maka ini yang kekal. Kalimat tadi benar, tetapi dia tidak terkait dengan ayat tersebut. Karena ayat tadi sedang membicarakan tentang kejadian hari kiamat, nanti semuanya hancur kecuali Allah Ta'ala. Tidak membicarakan tentang tentang keikhlasan atau ketidakikhlasan suatu amalan. Jadi wajah adalah wajah, bukan dat, bukan pula pahala. Awil jihah, atau wajah artinya adalah jihatuh, segalanya hancur kecuali arah Allah. Ini tidak ada faedahnya. Au ghairi dzalik, atau majas dari perkara yang lain. Wa hadhihi ta'wilatun batilatun min wujuhin adidah. Dan ini adalah penakwilan yang batilah dari berbagai segi. Minha, diantaranya annahu farraqa baina dzati wal wajh, yaitu Allah Ta'ala telah memisahkan dalam penyebutan, bukan betul-betul terpisah, antara Allah Ta'ala membezakan antara zat dengan wajah, menunjukkan wajah itu bukan zat, tapi ini adalah sifat. Wajah itu sifat yang menempel pada zat dan tidak mungkin terpisah. Wa atofa ahadahuma alal akhar, dan Allah menggabungkan atau menyandarkan salah satunya kepada yang lain. Yaqtadi wa atfu ahadihima alal akhar yaqtadil mughayarah. Dan atof, yaitu penggabungan satu kepada yang lain, itu menunjukkan mughayarah, menunjukkan adanya perbezaan. Kama fi hadis, sebagaimana dalam hadis, idza dakhala ahadukumul masjid qal a'udzu billahil azim wa bi wajhihil karim. Kalau salah seorang dari kalian masuk ke masjid dan dia berkata, saya berlindung kepada Allah yang Maha Agung dan kepada wajahnya yang mulia, menunjukkan berbeda antara antara zat Allah dengan wajah. Kalau wajah ini adalah sifat, menunjukkan bahwasanya wajah itu bukan zat. Tidak ada gunanya dua-duanya diulang lagi semacam ini. Saya berlindung kepada Allah yang Maha Agung dan kepada Allah yang Maha Mulia. Ini tidak ada faedahnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud nomor yang ke-466 dengan sanad yang hasan. Sanadnya hasan karena ada Ismail bin Bishr bin Mansur, dia saduq. Taiba minha annahu adhafal wajha ila dzat. Dan alasan kita juga adalah karena Allah Ta'ala menggabungkan atau menyandarkan wajah kepada zat. Tidak mungkin zat disandarkan kepada zat, tapi wajah. Alhamdulillah, wajah ataupun sifat-sifat yang lain disandarkan kepada zatnya. Alhamdulillah. Disandarkan kepada zat yang disifati itu. Wa adhafan na'ta ila al-wajh, dan juga Allah Ta'ala menisbatkan suatu sifat kepada wajah. Walau kana dzikrul wajhi silatan lam yakun sifatan lidzat. Seandainya penyebutan wajah itu sekedar silah saja, yaitu sekedar penyambung saja, dan bukanlah dia sebagai suatu sifat dari zat, wajah itu bukan sifat dari zat, laqala dzil jalal, niscaya Allah akan berfirman dzil jalali wal ikram, kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzil jalal. Yaitu kembalinya kepada Rabb, bukan kepada wajah. Sementara betul-betul kenyataannya di dalam qiraah yang benar adalah dzul jalal, menunjukkan dia bukan naat kepada Rabb tapi naat kepada wajah. Berarti betul-betul dia ini adalah sesuatu yang hakiki. Makanya dia disifati. Yaitu wajah sendiri disifati. Falamma qala dzul jalal, manakala Allah berfirman dzul jalal, tabayyana annahu na'tun lil wajh, jelaslah bahwasanya itu adalah sifat untuk wajah. Wa annal wajha sifatun lidzat, dan bahwasanya wajah adalah sifat untuk zat. Kama dzakara makna dzalikal Baihaqi wal Khattabi, sebagaimana makna itu telah disebutkan oleh Al-Baihaqi dan Al-Khattabi. Wa rawa Muslim fi sahihi min hadis innallaha la yanam wa la yanbaghi lahu an yanam. Allah itu tidak tidur dan tidak layak bagi dia untuk tidur. Hijabuhun nur, tirai dia, pembatas antara dia dengan makhluknya adalah cahaya.
lau kasyafahu la ahraqat subuhatu wajhih. Ini yang diinginkan, subuhatu wajhih. Wajah adalah sifat untuk dhamir, untuk zatnya Allah. Subuhat itu sifat untuk wajah. Niscaya seandainya Allah Ta'ala menyingkapkan tabir tadi, niscaya kecemerlangan dan terangnya dan keagungan wajah Allah itu akan membakar mantaha ilahi basaruhu min khalqih, membakar apa saja dari kalangan makhluk yang mata Allah itu sampai kepada dia, dan mata Allah sampai kepada segalanya, maka segalanya akan hancur. Baik, ini di Sahih Muslim nomor yang ke-179 dari Abi Musa al-Ash'ari. Wa minha annal wajha haitsu warad. Di antaranya juga bahwasanya wajah itu di mana saja dia datang, innama warada mudhafan ila dzat. Hanyalah dia itu datang dalam keadaan dia disandarkan kepada zat fi jami'i mawaridih, di seluruh tempat-tempat datangnya dia, baik di dalam Al-Qur'an maupun As-Sunnah. Bukan al-wajh tapi wajhullah atau wajhuh dan semacam itu. Assalamualaikum. Wal mudhafu ila rabbi nau'an, dan yang diidhafahkan kepada Rabb itu ada dua macam. A'yanun qa'imatun bi nafsiha, yaitu zat-zat yang tegak dengan dirinya sendiri. Ka baitillah, baitullah ini idhafah, tetapi bait itu adalah sesuatu benda yang mampu berdiri sendiri. Wa naqatillah, unta, dia juga benda yang mampu berdiri sendiri. Wa ruhillah, ruh, ini juga benda yang mampu berdiri sendiri. Wa abdillah, abdun, ini juga zat atau ain yang mampu berdiri sendiri. Ain dalam artian zat, benda. Fahadhi idhafatu tashrif, maka ini bukan idhafatu sifah tetapi idhafatu tashrif, yaitu penisbatan suatu mudhaf kepada mudhaf ilaih dalam rangka memuliakan al-mudhafnya. Wa takhsis, dan ini dalam rangka pengkhususan, bukan sembarang unta tapi unta Allah, bukan sembarang rumah tapi rumah Allah. Wa hiya idhafatu mamlukin ila malikih, dia itu adalah penisbatan hamba kepada pemiliknya, atau makhluk kepada khaliqih, makhluk kepada penciptanya, tetapi dalam bentuk pemuliaan. Ini secara umum, kecuali kalau ada dalil khusus tentang apa, bahwasanya ini bukan orang yang dimuliakan, tapi Allah Ta'ala memang menisbatkan kepada dirinya. Tayyib as-sani, yang kedua, sifatun la taqumu binafsiha, yaitu mudhafnya adalah berupa sifat-sifat yang tidak mungkin berdiri sendiri. Ka ilmillah, ilm tidak mungkin berdiri sendiri, nggak ada ilmu datang, tetapi apa, dia itu menempel kepada pemiliknya. Wa hayatih, kehidupan Allah. Wa qudratih, kudrahnya Allah, kemampuan Allah. Wa sam'ihi wa basarihi wa nurih. Fahadhihi idhafatuha ilaihi subhanahu wa ta'ala idhafatu sifah. Ini idhafah kepada Allah subhanahu wa ta'ala adalah idhafah sifat ila mausufin biha, kepada yang disifati dengan itu. Idza urifa dzalik, kalau itu telah diketahui, fa idhafatu sam'i wal basari wal wajhi wa nahwi dzalik idhafatu sifatin ila mausuf. Maka idhafah sifat-sifat ini tadi, penglihatan, pendengaran, wajah, itu adalah idhafah sifat kepada yang disifati. La idhafatu makhluqin ila khaliqih, bukan penyandaran makhluk kepada penciptanya. Wa fi sunani Abi Dawud radhiyallahu anhu, Sunani Abi Dawud anhu sallallahu alaihi wasallam annahu kana idza dakhala al-masjid qala a'udzu billahil azim wa bi wajhihil karim wa sultanihil qadim minasyaitonir rajim. Yaitu apa? Ini adalah idhafatus sifah ilal mausuf. Fata'ammal kaifa qarana bainal isti'adzah bidzat wa baina al-isti'adzati bi wajhihil karim. Maka renungkanlah bagaimana Allah Ta'ala menggandengkan antara isti'adzah dengan zat, dengan apa? Isti'adzah dengan wajahnya yang mulia. Wa hadza sharihun fi ibtali qauli man qala. Ini adalah perkara yang terang di dalam membatalkan ucapan orang yang mengatakan innahu dzat nafsuha. Wajah itu adalah zat itu sendiri. Wa qauli man qala, ucapan orang yang mengatakan innahu makhluk, wajah Allah adalah makhluk. Ini naudzubillah. Idzil isti'adzatu la tajuzu bi makhluk, karena memohon perlindungan itu tidak boleh kepada makhluk. Minta perlindungan adalah pada Allah, bukan kepada makhluk.
Bagaimana mungkin Rasulullah mengajarkan minta perlindungan kepada makhluk? Tayyib, qala ila ghairi dzalika minal wujuhil lati dzakaraha Ibnul Qayyim. Dan dari perkara-perkara yang selain itu, yang dari segi-segi yang disebutkan oleh Ibnul Qayyim rahimahullah bis-Shawa'id, yaitu di dalam kitab As-Shawa'id. As-Shawa'iqul Mursalah kita tidak menemukan karena kitab itu sebagiannya memang hilang. Tetapi apa? Kita mendapatkan kalimat yang hampir sama dalam kitab beliau Syifa'ul Alil 272. Fi isbatil wajh, di dalam penetapan wajah, sifatan lillahi subhanahu wa ta'ala, sebagai sifat untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Wa annahu wajhun haqiqiyyun yaliqu bi jalalihi wa 'azamatihi, bahwasanya dia itu adalah wajah yang hakiki yang layak dengan keagungan dan kemuliaannya. Wa ibtali qauli man za'ama ghaira dzalik, dan pembatalan ucapan orang yang menyatakan yang selain itu. Tayyib, ilahuna wallahu ta'ala a'lam. Adapun kalau orang mengatakan sudah menjadi akidah Ahlussunnah wal Jamaah, yaitu boleh kita berlindung kepada makhluk di dalam perkara-perkara yang diizinkan. Minta perlindungan kepada tentara dari para perusuh, minta perlindungan kepada polis dari para perampok. Ini adalah perkara yang boleh. Maka boleh jadi kita berlindung kepada makhluk, itu boleh. Kita katakan itu boleh kalau memang dalam perkara yang makhluk itu mampu melakukan. Sekarang hadis ini tadi bicara tentang apa? Minta perlindungan dari setan. Siapa manusia yang mampu melindungi kita dari setan? Tak ada. Dia sendiri harus minta perlindungan pada Allah. Bagaimana mampu melindungi kita dari setan? Tayyib, ilahuna wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sudah selesai membahas tentang hadis munqati. Qala syarih wafaqahullahu ta'ala al-babus sabi'a asyar, bab yang ke-17, al-hadisul mu'dal wal hadisul mudallas. Hadis yang mu'dal secara bahasa adalah sangat membuat sulit. Ini secara bahasa, tapi yang diinginkan adalah yang putus dua secara beruntun. Wal hadisul mudallas, hadis yang di dalamnya ada penyembunyian aib. Qala an-nazimu rahimahullah wal mu'dalu saqitu min husnani wa ma ata mudallasan nau'ani. Mu'dal adalah suatu hadis yang mana rawinya itu ada yang putus, di dalam sanadnya itu dua orang. Sampai di sini ini mu'dal. Yang berikutnya pembahasan mudallas. Sementara hadis yang datang dalam keadaan mudallas, yaitu mengalami tadlis, dia ada dua macam. Al-awwalul isqatu lisyaikhi wa an yang kula amman fauqahu bi an wa an. Dari sana aslinya yang kulu, tapi yang lain membaca yang kula. Yang pertama adalah menjatuhkan seorang syaikh di dalam sanadnya itu. Kemudian dia langsung menukilkan dari orang yang di atasnya dengan menggunakan lafaz yang tidak jelas, an atau an, dari atau bahwasanya. Wasani la yusqituhu lakin yasif awsafahu bima bihi la yan'arif. Jenis yang kedua adalah orang ini tidak menjatuhkan syekh tersebut, syekh dia dalam sanad itu, tetapi mensifati sifat-sifat dia dengan yang tidak dikenal dengan sifat tadi. Mengubah kunyah dia atau tidak terang-terangan menyebut nama dia, tapi sekedar Abdullah. Karena apa? Boleh kita mengatakan orang itu adalah Abdullah karena dengan niat ini umum, hamba Allah. Tayyib, asyara musta'inan billah boleh secara umum, tapi ketika dalam masalah bayan dan tabyin tidak boleh kita menyembunyikan. Al-faslul awal al-hadisul mu'dal. Zakaran nazimu rahimahullah annal mu'dal suqutur rawiyaini minas sanad. Sang penyair menyebutkan bahwasanya mu'dal itu jatuhnya dua rawi dari sanad tersebut. Wa huwa kama qalahul Imam Ibnu Shalah rahimahullah. Ini seperti yang disebutkan Ibnu Shalah rahimahullah. Walakinnas shawab, tetapi yang benar, annahu bisyarti ayyakuna suqutu ma'at tawali. Tetapi dengan syarat jatuhnya dua rawi tadi atau lebih itu adalah dalam keadaan beruntun, susul menyusul. Wa amma suqutu fi mawdi'aini mutafarriqain, adapun
kalau dia itu jatuh di dua tempat yang berbeda, falaisa mu'dalan, maka istilahnya bukan mu'dal, wa innama munqati. Istilahnya sekedar munqati. Kenapa? Dia tidak sampai tingkat mu'dal, tidak terlampau menyulitkan. Kalau yang jatuh satu masih mungkin untuk diketahui siapa ini. Lihat qarinah, siapa syekh dia yang sering dia ambil, kemudian siapa yang di atasnya lagi. Nah, tinggal disesuaikan di dalam, barangkali di dalam kitab tahdzib dan sebagainya. Tapi kalau mu'dal yang jatuh dua, ini akan luar biasa menyulitkan, kecuali dengan menyatukan sanad-sanad yang pernah ada, yaitu mengumpulkan sanad-sanad dalam hadis yang sama. Qala al-Hafidz al-Iraqi rahimahullah, wal mu'dal ma saqata min isnadihi ithnani fasaidan. Mu'dal adalah sesuatu, yaitu suatu hadis yang gugur dari sanadnya itu dua orang atau lebih, min ayyi maudhi'in kan, dari tempat manapun, di ujungnya atau di pangkalnya atau di tengahnya. Sawaun saqata sahabi wa tabi'i, sama saja yang gugur sahabi dan tabi'i, awit tabi'i wa tabi'ih wa tabi'uh, ataukah tabi'in dan yang di bawahnya lagi, awisnani qablahuma, atau dua orang yang sebelumnya, lakin bisyarti ayyakuna suqutuhuma min maudhi'in wahid, tetapi dengan syarat jatuhnya dua orang tadi adalah dari tempat yang sama, yaitu secara beruntun. Amma idza saqata wahidun min baini rajulain summa saqata min maudhi'in akhar minal isnad wahidun akhar. Adapun jika gugur satu orang di antara dua orang, kemudian gugur di tempat yang lain dari sanad itu satu orang yang lain, fahuwa munqati'un fi maudhi'ain, maka istilahnya adalah dia itu putus di dalam dua tempat. Selesai dalam Syarh Tabsirah. Tak semestinya meruntun. Kalau mu'dal meruntun. Oh. Kalau mu'dal meruntun, tapi kalau munqati ya dia tidak harus meruntun. Mu'dal itu syaratnya harus meruntun. Ya, meruntun. Qala al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah, wal qismu tsalits min aqsamis saqat minal isnad. Jenis yang ketiga dari jenis-jenis gugurnya, jatuhnya seorang rawi dari sanad, seorang dalam artian ada rawi yang jatuh, enggak harus satu. Ingkana bisnaini fasaidan ma'at tawali. Kalau yang jatuh itu dua orang atau lebih tetapi dalam keadaan susul menyusul, apa istilahnya meruntun, fahuwal mu'dal, maka inilah yang dinamakan mu'dal. Selesai dari Nuzhatun Nadhar. Wa fil jumlah annal mu'dal asyaddu dha'fan minal munqati. Secara umum mu'dal itu lebih lemah daripada munqati, ya karena dia gugur dua secara langsung. Li'anna suqutar rawiyaini awi aksar ma'at tawali yushkilu jiddan 'alan nadhir. Karena gugurnya, jatuhnya dua rawi atau lebih secara meruntun itu akan amat menyulitkan bagi orang yang memeriksa fi ma'rifati ahwalis saqitin, untuk mengetahui, yang memeriksa untuk mengetahui keadaan orang-orang yang jatuh tadi, siapa dia. Tayyib. Qala al-Hafidz al-Jauzaqani rahimahullah, fa innal mu'dala indana asma'u halan minal munqati. Karena mu'dal menurut kami adalah lebih buruk keadaannya daripada munqati. Selesai dalam Al-Abatil. Wala syakka annal mu'dal asma'u halan minal munqati idza kana al-inqita' fi maudhi'in wahid faqat. Tidak ada keraguan bahwasanya mu'dal memang lebih buruk keadaannya daripada munqati apabila munqati itu yang terputus hanya dalam satu tempat saja, satu rawi aja yang hilang. Wa amma in kana suqutu fi maudhi'ain, adapun kalau jatuhnya itu di dua tempat, faqad yusawil munqati mu'dalan, maka terkadang munqati itu setara dengan mu'dal min haitsu dha'af, dari sisi kelemahannya, yaitu apa? Menyulitkan. Yang jatuh dua lagi, dan juga apa? Semakin membuat lemah. Fadlan ayyakuna suqutu fi mawadhi'a katsirah. Lebih-lebih lagi kalau yang gugur itu di tempat yang banyak. Tetap dia munqati bukan mu'dal karena tempatnya bermacam-macam tetapi banyak. Maka jelas ini sangat berat. Boleh jadi dia lebih buruk daripada mu'dal. Mu'dal cuma dua orang misalkan. Qala al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah, wa innama yakunul mu'dalu aswa'a halan minal munqati. Hanyalah mu'dal yang gugur dua orang secara beruntun, secara meruntun itu lebih buruk keadaannya daripada munqati yang putus. Idza kana al-inqita' fi maudhi'in wahid minal isnad. Kalau yang putus itu di satu tempat saja, satu orang saja yang hilang dari sanad. Wa amma idza kana fi maudhi'aini fa aksar.
Tapi kalau yang putus itu di 2 tempat atau lebih, banyak yang gugur walaupun tempatnya bermacam-macam, fa innahu yusawil mu'dhala fi su'il hal. Maka dia akan setara dengan mu'dhal dalam buruknya keadaan dia. Wallahu taala a'lam. Baik, mudallas besok insyaallah wallahu a'lam.